Suara belum keluar. Itu dia dikerok semua. Masuk. Mas Aram, suaranya belum masuk, Mas Aram. Taruh yang bawah aja. Ojo yang atas. Suaranya belum ada, Mas Aram. Tes, tes. Halo Pak Rido. Waalaikumsalam, Pak Yopi. Sehat Pak Yopi? Alhamdulillah Pak Rido. Gimana kabar RPP-nya? Alhamdulillah, ini lagi di otak-atik sambilan Pak. Lancar kelas 2 ya? Ya, alhamdulillah. Banyak cerita kayaknya. Lumayan. Apalagi ada bidadari ya. Di kelas kami satu bidadarinya. Jadi adem-adem terus kayaknya. Enak Pak. Ya. Kadang-kadang bias informasi aja sih kadang. Jadi bukan melebar ya, berkembang lah, diskusinya makin berkembang gitu. Oh gitu. Bagus. Buatnya berapa RPP Pak Rido? 3 apa 2? 2 lah. 2 Pak. Kalau kami terakhir tadi disampaikan dosen pembimbing itu 3. Hasil penyampaian dari itu LPTK. Itu. Oh iya, terakhir tadi barusan siang tadi ya 3. Selamat malam kawan-kawan. Malam.
Selamat malam semuanya. Apa kabar kakak-kakak guru malam hari ini? Malam, Pak. Ya, mungkin sebelumnya kita bakal mute dulu ya Bapak dan Ibu semuanya untuk sementara sambil menunggu waktu untuk mulai acaranya. Mak. Air. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Sudah ada sekitar 157 peserta ya. Terima kasih, selamat malam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menghadiri webinar bedah tuntas soal UPPPG 2022 pada malam hari ini. Wah, rasanya senang sekali bertemu dengan para pembelajar sejati yang sudah semangat menunggu webinar kita pada malam hari ini. Tentunya kita sudah bersama dengan mentor dari Kita Lulus, Ibu Salama. Halo Ibu Salama, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah wabarakatuh. semangat nih Bu, udah 162 nih. Bakal jalan lagi nih Bu untuk masuk ke Zoom. Oke, terima kasih nih. Buat Bapak Ibu sekalian boleh nih diketik udah dari mana aja yang ada di room Zoom. Nah, karena kita pada malam hari ini pokoknya kita akan membahas soal-soal UPPPG yang sudah disediakan oleh mentor kita, tentunya Ibu Salama. Mungkin sudah ada yang pernah berjumpa dengan Ibu Salama di kelas ataupun juga yang baru pertama kali melihat Ibu Salama. Nanti kita akan bareng-bareng belajar di sini. Nah, Ibu Salama ini siapa sih? Mungkin untuk yang masih kepo nih sama Ibu Salama. Nah, nanti akan dilampirkan nih media sosialnya sama Ibu. Jadi Ibu Salama ini sudah sangat-sangat dekat dengan yang namanya soal-soal BUMN, CPNS, PPG, psikotes, sudah merilis banyak buku juga, bestseller, dan juga ber-ISBN. Nanti lengkapnya kita bisa lihat dan dengarkan cerita dari Ibu Salama. Silakan Ibu, sudah siap ya Bu? Ya, oke. Selamat malam semuanya. Waduh, ini dari Sabang sampai Merauke. Sebelum saya mulai nih, tolong dong dijawab di kolom chat. Saya dari mana? Dari WIB, WITA, WIT. Barangkali ada juga yang dari luar negeri. Wah, saya lihat kok ini sepertinya banyak yang baru juga. Atau mungkin juga ada yang pernah mengikuti TikTok saya. Atau mungkin juga medsos lainnya. Tuh, dari Tanjung Pinang, Kepri, Pamekasan, Madura. Oh, ini dari Yopi, dari mana tuh dia?
Waduh, cepet banget Gorontalo. Dari Madura lagunya gimana ya? Lagu daerah dari Madura. Ngapote wala jereng etangale. Reng majeng tantonala pade mule dan seterusnya. Guru SD itu harus bisa ngajar apa aja ya. Ngajar seni, ngajar budaya, apalagi dengan sekarang tuntutan kurikulum merdeka. Bondowoso Jatim, Bu, Bojonegoro, Sukabumi, Saburau Jua itu mana Saburau Jua ya? Sabu. Jawa Timur, waduh banyak sekali Padang. Aduh Padang. Kampung nan jauh di Matu. Gunung Sansai Batu Lilian. Takkan ajo kawan, kawanan lambu. Sangkai basul yang sulian. Pandu. Oke deh. Nanti kalau nyanyi nanti pasti saya akan nyanyi terus. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu lagi dengan saya di malam ini dengan Bu Salama. Mari kita bahas beberapa kisi-kisi di UPPPG. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu sepertinya kalau tidak salah bulan Mei, akhir Juni. Itu kita mengadakan UPPPG untuk guru SMK ya. Ternyata satu kelas itu 20 orang dan yang lulus 18. 2 itu tidak lulus karena mungkin terjadi error sistem ya. Terkaitnya kalau saya katakan sih gitu. Ada testimoninya kok. Ya, jadi dari 20 siswa mereka 18 siswa itu lulus UPPPG di mana mereka sebelumnya itu nggak lulus karena kita memang kisi-kisi kita tampilkan kisi-kisi, kemudian kita contoh kisi-kisinya, soalnya asesmennya seperti apa, kemudian bahasan membedah kisi-kisi karena Bapak Ibu harus mencermati, harus memahami 100 sampai 120 kisi-kisi. Jadi soalnya kalau nggak salah 120 dalam 100 menit. Ya. Jadi 120 kisi-kisi itu harus Bapak Ibu pahami. Di mana memang kalau menurut saya kalau nggak dipahami ya susah. Dan satu lagi Bapak Ibu, sertifikasi itu adalah hak setiap guru. Jadi kalau guru nggak greget, guru nggak meraih sendiri, siapa yang mau meraih? Pasti bukan orang lain. Pasti diri sendiri, tetap diiringi doa dan usaha karena doa itu nggak mengkhianati hasil, usaha juga nggak mengkhianati hasil. Kita berjalan dua-duanya. Baik Bapak Ibu, segera saya mulai. Malam ini mari kita mulai webinar UPPPG pembahasan kisi-kisi, pembahasan soal, tepatnya pembahasan soal. Pembahasan kisi-kisi di mana dari pembahasan soal itu nanti kita translate menjadi soal, dari pembahasan kisi-kisi itu kita translate menjadi soal dan ada sedikit pembahasan terkait kisi-kisi tersebut ya. Tujuan pembelajaran hari ini atau tujuan webinar kali ini adalah supaya Bapak Ibu lebih memahami lagi bagaimana cara membedah kisi-kisi menjadi assessment ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini profil saya. Saya penulis buku UKG tahun 2012, di mana saat itu belum ada guru yang nulis buku ya. Dari Gramedia, ini penerbitnya, judul bukunya Uji Kompetensi Guru, atau sekarang lebih tepatnya ya kayak buku SKB CPNS, buku PPPG, buku P3K, kayak soal-soal seperti itu. Ternyata dari tahun 2012 sampai tahun 2022, grade soalnya, pola soalnya, kemudian tipe-tipe soalnya hanya tidak berubah. Yang berubah hanya pada penyajiannya aja. Apakah dia ranahnya C1, C2, C3, sampai C6. Gitu ya. Terus bentuknya literasi atau numerasi, itu saja yang membedakan. Tetapi secara konseptual, di mana menurut kompetensi guru, tupoksinya guru, yaitu 4 kompetensi pedagogik, approve semua, include semua ya di dalamnya. Kemudian saya juga pernah menulis buku, bukan pernah, memang menulis, buku bestseller. Ini semua buku saya dari Gramedia. Dari Gramedia dan semuanya bestseller ya, bestseller. Juga menjadi mentor CPNS dan psikotes sejak tahun 2012. Bu Salama nggak percaya, silakan nanti semuanya bermigrasi ke laman medsos saya yaitu @salma_abimanyu di Instagram. Halo Ibu Salama, suaranya.
Ada apa, Mbak Dina? Sudah terdengar, Bu. Oh, ya. Dan menjadi penulis 35 buku ber-ISBN dan buku mayor. Saya bukan penulis buku indie, jadi penulis buku mayor. Kebetulan tahun 2018 saya mendapatkan prestasi, salah satu prestasi saya yaitu pemecah rekor guru menulis Indonesia yang mendapat hadiah langsung di apa itu ya, di Gelora, saya lupa namanya, di Bogor oleh Bapak RI 1. Itu beberapa yang bisa saya share ke Bapak Ibu. Semoga bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu untuk bisa menulis buku, untuk bisa menulis artikel, untuk bisa menulis makalah, untuk bisa mengeksistensikan diri sesuai dengan passion Bapak Ibu. Jangan lupa follow akun Instagram saya di @salma_abimanyu dan TikTok saya di @salma_abimanyu. Ini foto saya dulu. Ya. Ini nama saya Bu Salma. Oke, mari kita mulai. Are you ready? Ya, ayo ready go. Ini Bapak Ibu lagi ribut bikin ini, bikin RPP apa-apa. Di materi UPPPG juga ada RPP-nya, banyak sekali. Itu masuk dalam perangkat pembelajaran di materi kurikulum. Ya, bagaimana seorang guru mampu mengarrange, menata. Oh, kalau KD-nya ini, indikatornya ini, kalau CP-nya ini, bagaimana mentranslate CP ke dalam ranah kognitif, bagaimana mentranslate CP ke dalam indikator soal, dan lain-lain. Kemudian bagaimana mentranslate dari KD menjadi tujuan menjadi langkah pembelajaran menentukan materi, dan sebagainya. Oke, mari kita lanjutkan. Kisi-kisi yang pertama. Disajikan narasi tentang karakteristik. Kalau Bapak Ibu tanya, Mbak, Bu Salma itu kisi-kisinya ambil dari mana? Ambil di webnya Kemendikbud. Ada, ya, 120 kisi-kisi. Jadi Bapak Ibu harus menaklukkan 120 kisi-kisi. Soalnya kalau tidak salah KKM-nya itu 85, ya. Kalau tidak salah saya. Disajikan narasi tentang karakteristik pembelajaran abad 21. Peserta dapat menganalisis karakter guru dan siswa abad 21 untuk membantu menguasai kompetensi tersebut. Nah, di sini soalnya adalah disajikan narasi. Jadi sebuah ilustrasi berbentuk naratif tentang apa karakteristik pembelajaran abad 21. Nah, di sini Bapak Ibu ngerti nggak? Apa sih pembelajaran? Apa sih karakteristik pembelajaran abad 21? Harus tahu kayak critical thinking, kolaboratif, dan lain-lain. Harus tahu ini diterapkan dalam pembelajaran, kalau di awal pembelajaran seperti apa, di kegiatan pembelajaran inti seperti apa, di closingnya seperti apa, di assessment-nya seperti apa. It's very important for you. Ini sangat penting. Kemudian peserta dapat menganalisis karakteristik guru dan siswa abad 21. Di sini disajikan karakteristik pembelajarannya dan yang ditanyakan karakteristik gurunya sama siswanya. Untuk apa? Membantu menguasai kompetensi tersebut. Sampai sini semoga Bapak Ibu punya gambaran. Disajikan narasi tentang karakteristik pembelajaran abad 21. Jadi yang muncul di sini bisa critical thinking, bisa collaboration, bisa apa. Ini bisa banyak sekali. Terus kita disuruh menentukan karakteristik gurunya. Nah, kalau karakteristik gurunya berarti sesuai dengan apa? Kompetensi kepribadian guru. Sedangkan dengan siswa abad 21 bagaimana? Kita memahami bahwa peserta didik kita itu pola belajarnya, kemudian pola penangkapannya, pola interaksinya terhadap materi pelajaran itu yang hubungannya dengan pembelajaran abad 21. Kan beda ya? Anak-anak sekarang dengan anak temponya saya dulu itu different, berbeda. Maka Bapak Ibu harus memahami ini. Ini soalnya kalau dikatakan mudah, sulit juga sulit. Mudah kalau kita nggak mampu memahami kisi-kisi mentranslate ke assessment dan materi. Tetapi sangat mudah ketika Bapak Ibu mampu mentranslate. Tetapi untuk mentranslate memang dibutuhkan kecerdasan khusus, kemampuan khusus. Tidak semua orang mampu mentranslate kisi-kisi ke dalam ranah sudut pandang seseorang itu. Ya, oke, contohnya. Ibu Puput sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu.
penerapan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Puput dalam pembelajaran agar siswa menguasai karakter berpikir kritis antara lain. Jadi Bapak Ibu, ini tadi disajikan narasi tentang karakteristik pembelajaran abad 21 ini yang ditanyakan siswanya bagaimana. Ya kan? Bagaimana apa yang dilakukan gurunya untuk mengajarkan materi itu yang berisi tentang critical thinking. Critical thinkingnya tentu saja berhubungan dengan materi. Biasanya kalau critical thinking itu model pembelajaran problem based learning atau problem posing atau problem solving biasanya, tapi tidak selalu. Tetapi kalau dilihat dari linearitasnya, it's set. Ini sama, ini nyambung, ya. Nah, di sini apa yang harus dilakukan gurunya agar siswanya dapat menguasai karakter berpikir kritis sesuai dengan materi yang diajarkan. Ini soalnya masih pendek. Nanti kalau disajikan sebuah KD-nya apa, panjang sekali. Bagaimana tentang ini lebih panjang bisa soalnya. Menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster yang disusun menunjukkan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan jadi satu. Guru menugaskan kelompok untuk membuat poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. Ini jelas bukan ya? Kemudian, guru menyajikan sebuah permasalahan bisa jadi. Tapi belakangnya kita lihat. Guru menyajikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan menugaskan siswa secara kelompok untuk memecahkan masalah tersebut secara sistematis. Bisa nggak Bapak Ibu ini? Kalau ini bisa nggak? Jadi dia disuruh memecahkan masalah. Memecahkan masalah termasuk berpikir kritis nggak? Iya, tapi tidak selalu. Ini enggak. Ya. Guru memberikan latihan soal bertipe HOTS. Ini tidak. Kenapa? Karena yang sini ditanyakan adalah pembelajarannya. Ya, bukan penilaiannya. Ini bisa terjebak. Bisa terjebak kita memilih di sini. Guru memberikan latihan soal tipe HOTS. Ini bisa terjebak. But not it. Bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud adalah KBM-nya. How to teach. Bagaimana Anda mengajar. Ya, jadi bukan kalau ini asesmennya. Guru menunjukkan 4 gambar benda, lalu meminta siswa memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Ini iya, karena berpikir kritis. Kenapa sih memilih sesuatu itu? Apa reason is reasonable? Apa artinya? Apa alasannya? Dan alasan itu harus beralasan, namanya reason is reasonable. Maka kita katakan peserta didik mampu berpikir kritis. It's simple. Ini sesuatu yang sederhana. Tetapi menurut saya kalau kita tidak belajar dengan baik, ini susah. Ya. Jelas kalau ini jawabannya D, ya lainnya nggak usah dipilih, nggak usah dibaca. Kalau kita sudah menemukan jawabannya misalkan di A, B, C, D, E nggak usah dibaca. Kita menemukan jawaban di B, C, D, E nggak usah dibaca. Ketika kita menemukan jawaban di D, udah nggak usah dibaca. Kita lihat jawabannya D. Apa sih pembelajaran abad 21? Mari kita lihat. Pembelajaran abad 21 itu memenuhi 4 unsur. Yang pertama adalah critical thinking and problem solving. Berpikir kritis dan pemecahan masalah. Siswa mampu melakukan penalaran. Tadi melakukan penalaran. Oh ini kenapa sih kayak gini? Reasonnya apa? Alasannya apa? Kenapa kok milih itu? Alasannya apa? But alasannya yang mampu berpikir kritis. Nggak boleh gini. Kenapa kamu milih itu? Ya pokoknya aku milih ini. Ya kenapa? Ya pokoknya. Nah, ini bukan reason is reasonable. Ini bukan alasan yang berpikir kritis. Bukan. Ya. Jadi alasan berpikir kritis itu benar-benar secara logik, secara logis bisa kita terima dengan baik dan benar. Ya. Misalkan saya katakan sesuatu yang berpikir logis, misalkan ini terkait dengan mungkin anak saya saja deh. Anak saya itu susah belajar ya. Susah belajar. Kemudian setelah beberapa hari dia di kelas 1 baru dia merasakan gini, "Mama, aku harus belajar rajin deh." Kenapa? Karena kalau aku nggak belajar rajin, aku nggak bisa. Nah, kemudian ketika saya ajarin, "Loh ini kok seperti ini, Mama? Kenapa?" "Ini kamu harus seperti ini karena ini." "Oh, begitu." Ini mampu mengubah pola pikirnya. Ketika pola pikir seorang anak mampu dirubah, maka akan bisa mengubah pola sikapnya. Ini tidak hanya terjadi pada anak, tapi juga terjadi pada orang dewasa, ya. Kemudian
Jadi di sini nalar yang masuk akal dan baik dalam menyelesaikan pilihan yang rumit, sehingga tercipta pemahaman yang komprehensif. Ada orang yang misalkan ada hal rumit itu dia langsung confused ya, bingung. Kalau enggak depresi. Maka orang tersebut tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang rumit menjadi simple. Harusnya tuh yang rumit jadi simple, yang simple seperti nggak ada. Bukan hal rumit makin rumit, hal simple hal menjadi rumit. Nah, biasanya kan ada orang seperti itu. Oke, yang kedua, creativity and innovation, daya cipta dan inovasi. Di elemen ini, siswa akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang ada di kepalanya. Misalkan beride, aku pingin gini loh, tapi ide itu dilandasi dengan landasan yang kuat. Ibaratnya lah, orang mengkritik, tapi dia harus punya smart solution untuk kritikannya. Pernah Bapak Ibu, saya mengumpulkan wali murid. Saya ada di tempat baru di bulan April, Mei, saya mengumpulkan wali murid. Murid saya katakanlah menengah ke bawah. Bapak Ibu tahu bagaimana menjelaskan setiap ide, bagaimana mempresentasikan ke orang-orang tentang logik, tentang daya cipta, tentang inovasi kepada seseorang yang mengerti ketika ini adalah idenya itu masuk akal, sesuai dengan kreativitas dan inovasi, maka bisa diterima oleh orang lain. Karena mengedukasi orang menengah ke bawah dengan menengah ke atas itu berbeda. Paling sulit mengedukasi orang menengah ke bawah. Dalam tingkat pola pikirnya. SDM human sources-nya mempengaruhi ya. Saya ada di desa Bapak Ibu. Jadi saya itu dulu ada di sekolah favorit di kota ya. Sekarang saya pindah di desa di pelosok ya. Jadi benar-benar bagaimana how to manage, bagaimana memanajerial segala sesuatunya agar bisa memperoleh kreativitas dan inovasi. Lah di sini setiap anak memiliki ide. Bagaimana ide-ide mampu terpresentasikan dengan baik ya. Mampu terakumulasikan dengan baik, sehingga nantinya akan timbul reaksi dari teman kelas. Aktivitas ini bisa menjadikan sudut pandang siswa menjadi luas dan bisa terbuka dengan setiap pandangan yang ada. Daya cipta dan inovasi, ya. Daya cipta dan inovasi, tapi circle seseorang juga mempengaruhi ini. Kemudian collaboration, menurut saya hal yang harus dimiliki orang di masa depan salah satunya kolaborasi. Jangan merasa pandai sendiri. Di atas langit masih ada langit. Jangan merasa hebat sendiri. Tanpa teamwork, kita nggak bisa bekerja sendiri. Remember it. Jadi jangan merasa, aku keren sendiri. Ingat, di atas langit masih ada langit. Anda paling hebat di sekolah Anda, tapi coba keluar ke gugus Anda, ke kecamatan Anda, ke kabupaten Anda, ke provinsi Anda, ke Indonesia. Banyak sekali guru-guru yang hebat. Maka jika Anda merasa paling hebat, berarti Anda tidak bisa menerapkan kolaborasi. Maka kita butuh kerjasama. Elemen kerjasama ini akan mengajak siswa untuk belajar membuat grup atau kelompok. Nah, di sini ini kita akan ibaratnya ya, sense of feeling kepemimpinan gitu ya. Menyesuaikan dan kepemimpinan. Jadi di sini kalau misalkan kita guru ya, dalam anak-anak kita mau bikin kelompok gitu. Kelompok A, B, C. Kadang di kelas atau di kelompok itu tanpa kita lihat sudah kayak ada orang yang memimpin walaupun dia bukan pemimpin. Nah, ini bakat alam pemimpin. Ya, pada dasarnya tujuan kerjasama ini agar siswa bekerja lebih efektif dengan orang lain, meningkatkan empati, dan mau menerima pendapat yang berbeda. Ingat, orang yang kolot, orang yang keras kepala, dia nggak bisa berinteraksi dengan orang, person of social, social of socialnya jelek, dia nggak bisa kolaborasi, dia nggak bisa kerjasama. Yang dibutuhkan orang di masa depan dan sekarang itu kerjasama. Dan ingat juga, kita nggak bisa sukses dengan kemampuan diri sendiri secara person. Tetapi kita bisa sukses karena ada teamwork di dalamnya. Ya, misalnya di sekolah, ini kan gara-gara aku menang. Hello. Tidak seperti itu, karena pasti ada bantuan entah seberapapun kecilnya. Dan kita nggak boleh menentukan diri kita menjadi orang yang paling hebat di sebuah komunitas. Karena di atas langit masih ada langit, sama dengan anak didik kita. Ya, kolaborasi kita lihat anak-anak.
Bisa nggak sih mereka berkolaborasi, kerjasama antara si A dengan si B? Kan ada anak ya, A misalkan kita sebut A dengan si B nggak cocok, A dengan si C bertengkar, A dengan si D selalu musuhan, ada. Tapi ada juga A dengan si B baik-baik saja, A dengan si C dia kenal, A dengan si D dia mampu menjalin persahabatan, maka dia temannya banyak. Kalau temannya banyak, linknya banyak, ini termasuk kompetensi juga. Karena hidup di masa depan, link dan komunikasi itu penting. Mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, guru sudah bergeser lagi fungsinya. Maka penting bagi kita mengupgrade diri. Terkait apa? Terkait apapun juga. Kalau Bapak Ibu circle-nya hanya di situ-situ aja, terus merasa hebat sendiri, demikian juga anak-anak kita suruh mereka keluar. Pada apa? Ruang lingkup interaksi yang lebih, ringnya lebih lebar. Nomor 4, komunikasi atau communication. Elemen ini meminta siswa untuk bisa menguasai, mengatur, dan membuat hubungan komunikasi yang baik. Baik secara lisan maupun tulisan, ya, maupun multimedia. Bapak Ibu, ada anak-anak kita yang komunikasinya sangat buruk ya. Dia sudah biasa menuliskan status baik di WA, kemudian story WA ya, story Instagram dengan tujuan menyindir temannya. Ini memiliki public speaking yang tidak bagus. Peran guru di sini sangat berpengaruh. Apalagi Bapak Ibu sebagai gurunya sering sekali misalkan posting sesuatu yang tidak edukatif. Ya, ini penting. Komunikasi penting. Jadi komunikasi itu sekarang tidak hanya komunikasi ngomong tatap muka, mulut dengan mulut, tapi tulisan dan multimedia itu juga iya. Karena kita sekarang tidak bisa lepas dari media sosial. Ini termasuk komunikasi. Ya. Kemudian siswa akan diberi waktu untuk apa? Mengelola hal tersebut dengan menggunakan kemampuan komunikasinya untuk apa? Menyampaikan gagasannya, berdiskusi, hingga memecahkan masalah yang ada. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika seorang anak ditunjuk. Misalkan, Yopi Usman silakan maju ke depan. Gini, apa ya Bu Guru? Gitu ya. Ini contoh ya. Tapi juga ada anak-anak yang memiliki public speaking bagus dari kecil. Ini penting. Sekali lagi, di kisi-kisi ini yang keluar bisa jadi yang critical thinking. Bisa jadi yang creativity dan innovation. Bisa jadi yang collaboration, bisa jadi yang communication. Entah mana yang keluar. Tapi semuanya keluar. Hanya saja mungkin soal nomor 1 keluar di Bu Indawati. Soal nomor 2 ini keluar di Pak Yosmi. Soal ini keluar di Pak Yopi Usman. Ini Bu Indawati. Ini Bu Dina. Ini Bu Salamah. Nanti diputar lagi. Dan genre soalnya, tipe soalnya, pola soalnya bisa different. Ya. Oke, nomor 2. Berdasarkan suatu kasus pembelajaran dalam muatan bahasa Indonesia, sudah jelas berarti ini bahasa Indonesia. Bu Salamah, apakah itu materi kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional? Ini masih kompetensi pedagogik. Ini pedagogik, ya. Berdasarkan suatu kasus pembelajaran dalam muatan bahasa Indonesia, peserta mampu merencanakan tindakan yang tepat berdasarkan identifikasi masalah penelitian. Jadi di sini yang keluar adalah kayak karya ilmiah. Ya, karya ilmiah. Yang keluar identifikasi masalah penelitian. Sudah jelas ini. Ini sudah nggak bisa kerennya keluar. Ini lebih rapat, lebih apa ya? Lebih rapat. Jadi sudah jelas keluarnya ini. Bahasa Indonesia sudah jelas. Cuma yang keluar apa? Bisa menyimak, bisa berbicara, bisa menulis, bisa mendengarkan. Subnya di bahasa Indonesia. Kemudian materinya apa? Materinya bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tapi bahasa Indonesia. Elemennya yang mana tidak tahu, tapi yang jelas bahasa Indonesia. Tapi akan ada soal berbentuk seperti ini. Elemen berbicara materi kelas 1 keluar di A. Materi mendengarkan materi kelas 2 di soal si B. Semua akan keluar. Maka penting bagi kita mempelajari semuanya. Itu mengapa Bapak Ibu? Bapak Ibu nanti scrolling deh di TikTok di Instagram saya. Mas Putu itu orang Bali. Dia murid kita.
Ya, daftar di Kemenhukam. Yang diterima 1. Dari 7.000 dia bisa top skor di SKD dan SKB-nya. Kenapa? Belajarnya perfeksionis. Jadi ini kalau Bapak Ibu mau dapat 90, 95 aja bisa. Bisa, sangat bisa. Asal Bapak Ibu memahami kisi-kisinya, mampu menjabarkan materinya, dan mampu mengeksekusi jawaban itu dengan benar. Tentu saja dibutuhkan mapping map, konsep pembelajaran, konsep pedagogik, konsep profesional, dan contoh-contoh soal yang mendukung gitu ya. Ya, karena kalau saya boleh jujur, soal-soal yang keluar di UPPP gitu berubah terus. Contohnya, saya kasih contoh. Kemarin di ini ya, di UPPP GTIK ya, kan nggak lolos, yang orang 20 itu nggak lolos, terus mereka menghubungi kita untuk memecah kisi-kisi menjadi soal dan dipecah ya. Terus Bu Salama ternyata baru tahu bla bla, ini masih kisi-kisi yang mudah ya, belum kisi-kisi yang tentang kalor, tentang matematika, soalnya grade-nya itu kayak olimpiade SD. Kalau SD soalnya kayak kalor tuh keluar, kemudian kecepatan tapi ranknya yang sangat sulit gitu ya. Nah, ketika dibahas, oh mereka baru tahu. Dan ketika keluar soalnya yang tahap 2, ternyata different dengan soal tahap 1. Jadi ini Panselnas pinter, Kemendikbud pinter. Soalnya tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Yang ini nggak keluar di ini, yang ini nggak keluar di ini. Tapi masih satu konsep. Gitu. Kalau kita pelajari yang guru SMK, ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5 SD, ditemukan bahwa 70% lebih siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi karena penjelasan guru kurang detail dan rinci. Oleh karena itu perlu dilakukan PTK untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan yang dipilih adalah menggunakan pendekatan whole language berbasis lingkungan. Salah satu tahapan tindakan yang tepat untuk pendekatan tersebut adalah apa? Coba Bapak Ibu dijawab ya. Jawabannya adalah E. Siswa keluar kelas untuk mencari objek pengamatan yang menarik. Bu Salama, kok soalnya tidak seperti ini? Yang keluar saya katakan, bisa disuruh langsung menentukan identifikasi masalah penelitian. Tetapi juga bisa, soalnya berbentuk seperti ini. Ini kan juga mengidentifikasi, tapi identifikasi dalam sudut pandang yang berbeda, walaupun yang dimaksud di sini adalah identifikasi masalah penelitian. Identifikasi masalah yang cocok dari ilustrasi bacaan di atas atau ilustrasi di atas atau pernyataan di atas adalah, nah seperti itu. Isinya adalah E. Mari kita lanjutkan, apa sih karakteristik whole language? Nah ini, karakteristik pembelajaran whole language bahasa ya. Pencelupan atau immersion. Guru menciptakan lingkungan yang memungkinkan siswa melaksanakan program pencelupan dengan menggunakan bahasa resmi. Pencelupan itu bukan mencelup ini ya, kain, bukan. Berarti ini misconception. Jangan-jangan dikira nanti immersion yang dimaksudkan dalam whole language itu adalah pencelupan kayak kain. No. Ya, bukan itu ya. Jadi menggunakan apa? Bahasa resmi. Kemudian bahasa formal, bahasa teman sebaya, bahasa yang terdapat dalam buku dan lain-lain. Bahasa resmi dan bahasa formal itu beda. Apalagi bahasa teman sebaya itu juga beda. Ya. Kemudian demonstrasi. Guru secara aktif terlibat dalam peragaan pemakaian bahasa seperti bercerita, membacakan buku di hadapan siswa dengan lafal dan intonasi yang benar. Ini whole language. Kemudian harapan atau expectation. Guru harus mempunyai expectation yang tinggi atau high expectation agar siswa dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran selaras dengan fase perkembangan mereka. Contohnya, kita mau menggunakan whole language di kelas 1. Maka yang digunakan juga penggunaan suku kata, kalimat sederhana. Numerasinya apa? Bilangan 1 sampai 10 dan implementasinya. Tetapi kalau boleh saya jujur Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka, siapa Bapak Ibu di sini yang guru kelas 1? Di kurikulum Merdeka pada materi PKN, itu sudah bagaimana anak mampu mengerti Pancasila, bunyinya, bunyi Pancasila, simbolnya, artinya, contohnya, sila satu ketuhanan yang Maha Esa.
bunyinya, simbolnya rantai, simbolnya bintang. Arti bintang, latar belakangnya hitam apa? Kemudian artinya apa? Arti dari simbol bintang itu ternyata Tuhan yang Maha Esa adalah sumber dari segala sumber. Implementasinya apa dalam kehidupan sehari-hari? Itu kelas 1. Bagaimana seorang guru mampu mengajarkan kalau pakai karakteristik bull language-nya ya, bagaimana mengajarkan ini? Agak sulit, apalagi misalkan Bapak Ibu ada di daerah pedesaan. Jangankan belajar itu Bapak Ibu, membaca saja mereka belum bisa. Betul tidak Bapak Ibu? Maka kita menggunakan sesuatu yang menarik. Kemarin saya bilang sama anak buah saya di sekolahan, Bu kelas 1, udah buka materi ini belum? Belum Bu Salama, belum gitu. Udah sekarang ini dibuka bukunya. Saya kasih metode dengan model pembelajaran. Pakai wayang Bapak Ibu. Ini pakai wayang. Ini seperti ini pakai gini. Nah, saya gini ya. Ini ada gambar bintang. Jadi ngeprint yang simbol-simbol itu ditaruh, ini kasih tangkai. Kasih tangkai, kemudian dikasih tangkai. Kasih tangkai 1 sampai 5. Lalu tanya pada murid-muridnya, "Anak-anak ini gambar apa? Simbolnya apa? Sila berapa?" Oh, muridnya senang sekali. Sampai guru saya gini, "Ibu Salama tadi anak-anak luar biasa." Siapa dulu dong kepala sekolahnya? Artinya apa? Ternyata pembelajaran yang berdiferensiasi seperti visi misi dari kurikulum Merdeka memang harus diterapkan. Maka guru harus kreatif, inovatif. Demikian juga kepala sekolahnya harus ngerti banyak hal. Jangan-jangan tanya sama kepala sekolahnya, malah kepala sekolahnya, "Sebentar ya, saya nggak tahu." Harga dirinya jatuh dong di hadapan gurunya. Oke, kemudian tanggung jawab atau responsibility. Dalam kelas bull language, siswa tidak boleh tidak belajar. Guru juga tidak boleh berpangku tangan, tetapi terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian nomor 5, pemakaian atau praktik. Di kelas bull language, praktek penggunaan bahasa dalam konteks yang bermakna lebih ditekankan. Guru melibatkan siswa dalam aktivitas pemakaian bahasa. Ya, use penggunaannya. Kemudian aproksimasi. Para guru dalam kelas bull language yakin bahwa kekeliruan merupakan hal yang wajar dalam proses belajar bahasa. Kekeliruan dari siswa merupakan pertanda bahwa mereka sedang dalam proses belajar. Jadi anak-anak yang tidak pernah salah itu malah tidak baik. Tapi anak yang selalu salah juga tidak baik. Ya. Kemudian respon dan umpan balik. Ini respon diberikan guru dikaitkan dengan aktivitas yang meaningful atau bermakna. Oke, saya lanjutkan. Disajikan salah satu KD bermuatan IPS. Nah, KD di sini bisa KD IPS kelas 1. Kalau dalam kelas 1 yang kurikulum Merdeka IPAS belum ada ya. Tapi karena ini kurikulum Merdeka kan sedang berjalan ya. Jadi kemungkinan ini KD. Kalau CP sudah berarti kurikulum sudah dilaksanakan semua sekolahan dan semua kelas KD. KD-nya bisa keluar KD kelas 1. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, tapi IPS. Peserta didik mampu menentukan materi, konsep, dan fakta yang tepat. Nah, Bapak Ibu, di sini yang agak sulit ini, menentukan materi, konsep, dan fakta. Jadi Bapak Ibu harus tahu, materi yang berupa konsep seperti apa, materi yang berupa fakta seperti apa. Ini penting. Ya, ini jelas keluar Bapak Ibu, jelas keluar. Kalau Bapak Ibu belajar drilling soal, kan Bapak Ibu juga guru ya, tahu konsep ya. Tahu konsep, tahu assessment, tahu drilling. Ketika seseorang langsung belajar drilling, dia tidak belajar konsep. Ketika soal yang keluar itu beda, dia nggak akan bisa. Tapi kalau kita belajar konsep, mau soalnya kayak apa saja, no problem, nggak masalah. Ya, oke. Jadi yang ditanyakan di sini sudah jelas KD, dan yang keluar jelas materi konsep dan fakta. Kita lanjutkan. Untuk mencapai KD berikut, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Jumlah pertemuan untuk mencapai KD tersebut tinggal 1 pertemuan lagi. Materi, konsep, dan fakta yang tepat adalah, ayo Bapak Ibu apa?
materi, konsep, dan fakta. Kalau konsep itu yang berbentuk konseptual, misalkan gini, faktanya pasar, kita tahu pasar, itu fakta, kita datang ke pasar. Tetapi secara konsep di otak tahu, oh pasar itu ada penjual, ada pembeli, ada rame lalu lalang, ada jual beli, ada gedungnya, itu konsep. Tapi faktanya, ya fakta itu apa? Tentang realitanya. Kalau konsep fakta-fakta yang terbangun di otak seseorang atau dalam pikiran atau dalam pola pikir seseorang. Ya, misalkan cinta, ini kayak cinta. Orang bisa merasakan fakta. Cinta itu kasih sayang. Tapi konsep cinta pada setiap orang berbeda. Mungkin kalau konsep cintanya bisa love as family, as love as love, ya, atau love as friend, atau love as apalagi ya, banyak. Ya, jadi itu. Jadi fakta dan konsep itu sesuatu yang berbeda tapi saling berkaitan. Isinya apa Bapak Ibu? Isinya adalah melaksanakan survei di lingkungan sekitar dan membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Oke, kita lanjutkan dengan kisi-kisi selanjutnya. Disajikan narasi tentang KD penilaian, dan analisis hasil belajar. Bapak Ibu amati yang pertama tadi tentang kompetensi profesional, yang kedua tadi bahasa Indonesia ya, pedagogik tapi subjeknya bahasa Indonesia. Yang tadi adalah IPS. Kalau yang ini, oh tadi ada PTK ya, karya ilmiah. Di sini disajikan narasi tentang KD dasar penilaian, berarti tentang penilaian. Dan analisis hasil belajar. Peserta didik mampu menentukan alat penilaian serta analisis hasil belajar untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi tersebut. Bapak Ibu, ketika kita jadi guru, saya jadi guru, saya selalu mengadakan ulangan. Nah, ketika mengadakan ulangan itu ya, ketika kita mengadakan ulangan kan ini ya, kita membuat kisi-kisi kartu soal, terus soalnya setelah ulangan kita mengadakan analisis butir soal, kemudian kita mentranslate dalam bentuk remedial dan pengayaan dan lain-lain. Itu yang dimaksud dalam penilaian, ya. Nah, ini soalnya. Guru kelas 3 mengajar tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Guru menuliskan indikator siswa dapat menunjukkan sikap sosial dengan menjalankan kewajiban di kelas. Guru merancang alat evaluasi yang tepat untuk menilai sikap sosial siswa ketika sedang melaksanakan kewajiban di dalam kelas. Karena ini temanya kewajiban dan hakku. Alat penilaian dapat digunakan oleh guru adalah, bisa nggak Bu Salama kita menilai sikap, bukan sikap sosial. Misalkan kita menilai pengetahuan bisa nggak kita misalkan di sini keterampilan bisa. Yang akan berubah adalah ininya berubah, kemudian ininya. Tetapi yang ditanyakan tetap sama, yaitu alat penilaian. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau ini sikap sosial yang akan kita nilai, maka apa alat penilaian yang akan kita gunakan? Portofolio hasil kegiatan tidak match. Karena bukan sikap sosial, ini hasil kegiatan, produk ya. Ini portofolio. Lembar jurnal untuk observasi bisa. Karena kita mengobservasi. Kalau sosial kan bisa kita lihat dari observasi, daftar checklist, rating scale juga bisa, dan lain-lain. Kalau wawancara dengan siswa tentang kewajiban di kelas, bisa, tetapi tidak menunjukkan sikap sosial. Yang paling menunjukkan dengan observasi. Guru akan melakukan observasi, kemudian melakukan anekdot atau catatan-catatan dalam bukunya. Pengamatan selama kegiatan di kelas. Boleh pengamatan, tetapi ini tidak ada alatnya. Alatnya apa? Ini kan alatnya lembar jurnal. Iya enggak? Kalau ini Bapak Ibu bisa terkecoh. Pengamatan selama kegiatan di kelas, benar pengamatan. Tapi alatnya untuk mengukur itu apa? Ini enggak ada alatnya. Benar enggak? Jadi ini soalnya, ini kalau Bapak Ibu amati, ini hot sekali jawabannya. Bisa jadi orang akan menjawab ini, karena ini sikap sosial. Tapi ini salah. Karena apa? Di sini nggak ada alat evaluasinya. Pengamatan selama kegiatan di kelas dengan, misalkan, rubrik baru boleh. Ini kan nggak ada alat evaluasinya. Ini hanya kegiatan, tapi alat evaluasinya nggak ada. Sedangkan di B, alat evaluasinya lembar jurnal. Ya, jelas ya?
Jadi memang kita harus apa ya? Harus smart gitu ya, mencerna soal yang berbentuk pernyataan dan mencerna distraktor dalam soal. Distraktor dalam jawaban. Ini pengamatan selama kegiatan bukan pilihan karena apa? Tidak ada alat evaluasinya. Yang tes tentang sikap sosial yang harus dilakukan saat di kelas ini juga sama. Ini karena nggak ada alat evaluasinya apa, bisa dengan rating scale, daftar checklist atau apa, ini nggak ada alat evaluasinya. Tapi kegiatannya ada. Oke, saya lanjutkan. Nomor selanjutnya, mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini masuk dalam tupoksi guru. Ya, apa sih pengertian guru? Guru adalah seseorang yang memiliki ijazah bla 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 dan memiliki tupoksi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Bapak Ibu harus bisa membedakan ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Disajikan sebuah ilustrasi kegiatan. Apapun itu kegiatan. Kemudian dari kegiatan itu ternyata anak tidak bisa apa. Dia dibutuhkan dari pernyataan itu, siswa dibutuhkan untuk bisa mencapai kompetensi tersebut. Nah, apa? Bisa jadi isinya mendidik, bisa mengajar, bisa membimbing, mengarahkan, dan lain-lain. Di sini mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan. Tetapi Bapak Ibu harus tahu dulu, apa sih mendidik itu? Apa sih mengajar itu? Kalau mengajar semua orang bisa, tapi juga tidak bisa. Kalau orang tua mengajar bisa pakai buku, tapi dia nggak ngerti KD. Jadi dia nggak bisa mengajar, karena acuannya buku bukan KD. Kalau kita tahu KD-nya, tahu CP-nya, mendidik itu apa sih? Membimbing itu apa sih? Mengarahkan, melatih, ini Bapak Ibu harus ngerti. Ini ada di tupoksi guru dan ada di Undang-Undang Guru dan Dosen. Coba buka Undang-Undang Guru dan Dosennya. Itu mengapa banyak sekali ya guru-guru yang tidak lulus UPPPG. Karena dia tidak cermat. Dia belajarnya drilling soal. Bukan membedah kisi-kisi. Karena apa? Bisa jadi drilling soal yang dia buka sekarang, yang dia pelajari sekarang, different, berbeda dengan kisi-kisinya. Dan kisi-kisinya itu selalu up to date. Coba kalau nggak percaya, dicek. Di soal-soal Bapak Ibu misalkan kakak angkatan dulu, apa sih soalnya UPPPG-nya, terus dikasih soalnya. So, Bapak Ibu coba dibandingkan. Sama nggak? Bisa jadi polanya sama, tapi kisi-kisinya berbeda. Maka saya katakan, Bapak Ibu fokus pada kisi-kisi. Setelah fokus pada kisi-kisi, bedah materi, baru drilling soal dengan kisi-kisi itu. Ya, jangan sampai ulang. Oke, ini soalnya. Salah satu murid Anda mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke Jepang. Murid Anda tersebut bercerita bahwa ia tidak memberitahukan hal itu kepada kedua orang tuanya. Hingga akhirnya ia dinyatakan lulus. Namun kedua orang tuanya menentang keras keinginan murid Anda tersebut untuk melanjutkan dirinya ke Jepang. Karena ia merupakan anak perempuan satu-satunya dalam keluarga. Menurut budaya yang dipegang teguh oleh kedua orang tuanya, anak tersebut tidak boleh pergi jauh dari rumah dan jam. Suaranya terputus, Bu Salama. Oke, baik. Mungkin karena sinyal ya, Bapak Ibu, boleh ditunggu sebentar. Tempat saya baik-baik saja itu. Oke, boleh Ibu, silakan Bu. Ada apa sih? Tempat saya baik-baik aja. Mungkin Mbak Dina. Iya, Bu. Mungkin tempat Mbak Dina, karena nggak ada komplain di chatnya. Jadi nanti jangan diputus ya kalau saya harus bicara. Mungkin tempatnya Mbak Dina, kalau di sini nggak ada yang bilang putus. Oh, ini ada putus-putus satu tok. Dari Bu Edwin. Putus-putus Bu Salama. Saya juga tadi putus-putus. Tapi sekarang udah oke, udah baik. Oke, ini pakai IndiHome sih, Wifi ID-nya udah nggak pakai Mbak. Jadi mulai trouble. Oke, jawabannya apa Bapak Ibu? Yuk, jawabannya apa? Silakan Bapak Ibu, jawabannya apa? C katanya Bu di kolom. C apa lagi dong Bapak Ibu? Coba ya.
Ayo dong Bapak Ibu harus meraih kesuksesan UPPPG, karena dengan Bapak Ibu lulus UPPPG nanti sertifikasi terkantongi dan Bapak Ibu gajinya jadi sertifikasi kalau golongan 3A ya dapatnya sekitar 7.800.000 lah. Kalau golongan 3B ya 8 jutaan ya. Tergantung masa kerjanya. Bapak Ibu bisa sejahtera, dirinya sejahtera, pasangannya sejahtera. Kalau habis dapat sertifikasi kelunting di banknya gitu ya, langsung wah shopping healing ya. Terus bisa glowing juga. Aduh Bapak Ibu, ibu-ibu ini bisa glowing langsung ke mana? Ke salon, aduh beli sepatu, beli apa. Ya kita akan membahagiakan diri karena kita bekerja tuh capek. Ya enggak? Jawabannya adalah Bapak Ibu apa? Teng ting teng C, benar sekali. Oke, silakan Mbak Dina, Mas Arham. Baik, terima kasih Bu. Wah, itu ya Bapak Ibu sekalian penjelasan dari Ibu Salama mulai dari konsep-konsep belajarnya. Jadi buat Bapak Ibu jangan khawatir, kita juga punya kelasnya nih yang bisa Ibu sekalian ikutin. Nah, ini dia. Yaitu ada di Kita Lulus. Jadi Ibu Salama sendiri pun merupakan mentor di Kita Lulus nih, Bapak Ibu sekalian. Udah banyak kok yang download aplikasinya dan belajar di sini. Kenapa sih harus download aplikasinya? Karena nantinya Bapak Ibu sekalian bisa mengakses materi kelas belajarnya dan juga soal-soal plus kunci jawabannya itu ada di aplikasi Kita Lulus. Nah, aplikasinya bisa diakses di Play Store hanya di HP Android, Bapak Ibu sekalian, atau anaknya yang sudah pernah mendownload aplikasi ini, bisa diakses nih di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian juga sudah banyak banget yang download tadi, itu udah ada 1 juta lebih, 2.000 lebih mahasiswa di kelasnya juga, terus tingkat kelulusannya pun juga udah nggak diraguin lagi. Nanti kita akan cek testimoninya nih, karena akan ada testimoni dari setiap kelasnya. Nah, ini untuk program-program belajar di Kita Lulusnya ada apa aja sih? Nah, jadi ada sesi tatap muka online, kemudian juga ada mentornya tentunya, terus latihan soalnya bisa Bapak Ibu akses dengan akses yang sangat-sangat gratis ya di aplikasi, nanti tinggal bisa diakses aja, ada sesi diskusinya juga di WhatsApp, di grup WhatsApp, jadi apapun yang Bapak Ibu sekalian ingin tanyakan bisa tanyakan di sana. Jadi pembelajarannya itu interaktif, bukan hanya mengisi soal secara mandiri aja, tapi ada mentornya. Nah, terus untuk kelas yang dibuka di UPPPG 2022 ini ada materi kelasnya itu selama 4 hari. Di tanggal berapa aja Ibu? Dari tanggal 16 sampai tanggal 19 Agustus ini, karena memang pemerintah sedang membuka tes dari UPPPG itu sendiri di 21 Agustus ya. Nah, jadi ini materinya ada pedagogik campuran, terus ada profesional campuran, dan itu bergantian selama 4 hari ini dengan fasilitas tentunya bisa mendapatkan rekaman Zoom kelas akses selama 1 tahun di aplikasi Kita Lulus, kemudian ada sesi diskusi melalui WhatsApp, dan juga akses aplikasinya 24 jam. Jadi jangan khawatir, dan kelasnya pun juga tidak mengganggu jam kerja Bapak Ibu sekalian, karena jamnya itu di jam 7 sampai jam 9 aja. Nah, kemudian juga untuk bisa dapetin kelas selengkap ini, Bapak Ibu, kita juga menyediakan 3 jalan nih yang bisa Bapak Ibu pilih nih. Ada jalan reguler. Reguler ini Bapak Ibu hanya cukup membayar 249.000 aja. Tapi ada nih jalur yang namanya LBB. Apa tuh? Lulus baru bayar. Jadi Bapak Ibu hanya cukup membayar uang administrasinya aja selama sebanyak 100.000 aja. Nah, kalau nggak lulus, nggak perlu bayar lagi nih, Bu. Nggak ada kita pinta duit lagi ataupun bayar lagi. Jadi, Bapak Ibu bisa pilih nih jalan pintasnya di LBB. Jadi, Ibu hanya bisa bayar 100.000 aja uang administrasi. Jika tidak lulus, tidak akan membayar lagi. Namun, kalau Bapak Ibu sekalian lulus, bisa membayar dengan seharga 350.000 per 3 bulan itu. Jadi bisa dicicil selama 3 kali. Nah, kemudian kita juga punya nih kelas yang bergaransi. Nah, bergaransinya apa sih Bapak Ibu? Jadi ketika Bapak Ibu sekalian pada saat tes itu tidak lulus, namun sudah mengikuti kelasnya, kita akan merefund 100% uang Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nggak kita ambil, kita akan refund jika Bapak Ibu memang tidak lulus pada saat ujian. Namun kita doakan semoga lulus semua ya, Bapak Ibu.
Nah, kemudian untuk itu jadi ada lebih dari 30% siswa nih di kelas kita lulus yang udah lulus di UP PPG PGSD gelombang sebelumnya. Nih Ibu Salama pasti semangat banget nih dengar kabar-kabar dari testimoni para pesertanya nih. Udah ada banyak banget nih, alhamdulillah sudah lulus nih katanya. Udah cocok dengan kisi-kisinya. Seperti yang udah dijelasin Ibu Salama tadi ya. Karena kisi-kisinya itu adalah yang sangat penting gitu. Mbak Dina ke-mute, Mbak Dina. Nah, jadi untuk di kelas UP PPG TIK ini bersama mentor Ibu Salama ini udah ada nih yang sangat banyak banget yang lolos. Udah ada bilang nih di testimoninya bahwa separuh yang ikut itu udah lulus semua retaker kemarin. Nah, jadi ini udah banyak banget testimoninya, jadi jangan ragu lagi buat gabung kelasnya bersama Ibu Salama tentunya di mentor kita lulus. Nah, jadi untuk daftarnya bagaimana, nanti ada linknya akan dikirimkan di chat room Zoom ini. Nah, ini linknya nanti bisa tanya-tanya dan juga pesan kelasnya di sana. Jadi jangan sampai ketinggalan nih Bapak Ibu ya. Terima kasih. Boleh dilanjutkan Ibu Salama. Oke. Ibu Salama sama Mbak Dina, aku mau nanya nih Bu Salama. Mbak Dina katanya Boleh gimana? Kalau sekarang kelasnya ini PGSD doang, tapi kalau ternyata ada yang non PGSD bisa dibuka kelas berarti ya Ibu Salama ya. Yang penting minimal siswanya udah mencukupi ya Ibu Salama ya. Benar, benar. Kita dulu pernah bikin PJOK, pernah. PJOK terus guru matematika. Jadi dulu itu ada guru matematika, guru PJOK, kemudian PGSD yang paling banyak ya, bahasa Inggris dulu. Terus bahasa Indonesia juga udah pernah, terus yang terakhir kemarin guru SMK yang TIK, yang terakhir kemarin, yang paling banyak UPPPG-nya gitu. Dan tadi itu dari 20 lolos 18. Kalau yang 2 itu tidak lolos karena terkait apa saya lupa itu kemarin ya, mereka bercerita harusnya sih lolos semua karena kan kisi-kisinya dibahas semua 120 kisi-kisi Bapak Ibu. Jadi kalau nggak belajar memang benar-benar akan menurut saya akan ini ya, akan kesulitan dan kesempatan nggak datang 2 kali. Kalau kita lulus kan kita sudah tinggal nunggu. Tapi kalau nggak lulus kita belajar lagi. 2 energi yang keluar, sekarang ya belajar, besok ya belajar gitu. Dan besok biasanya orang-orang kalau yang gagal pressure-nya bisa jadi dia lebih kuat, tapi bisa jadi dia lebih lemah. Terkait apa mentalnya? Ya mentalnya. Kan malu juga Bapak Ibu. Nanti misalkan Bapak Ibu terkenal pinter ya di sekolahan, terus nggak lolos. Gimana Bu hasilnya? Nggak, gurunya nggak lolos Bu. Gitu. Terus temannya bilang gini, nggak apa-apa, sabar ya Bu, sabar. Tahu nggak Bapak Ibu? Di belakang mereka julid sekali. Tahu nggak? Pasti gini, tahu nggak sih dia tuh nggak lulus, berangkat suka telat gini-gini. Percaya Bapak Ibu, ketika kita gagal di luar sana banyak sekali orang yang tertawa sampai menangis melihat kegagalan kita. Itu sudah pasti. Saya yes untuk ide saya karena saya sudah mengalaminya. Ya, saya bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu gagal, yang akan memeluk erat Bapak Ibu mungkin hanya pasangan Bapak Ibu atau keluarga Bapak Ibu, tapi orang di luar sana akan mencemooh, akan tertawa sampai menangis. Maka Bapak Ibu jangan sampai gagal. Kegagalan adalah kebodohan. Kenapa? Karena kita bodoh memilih strategi, kita bodoh memilih teknis, kita bodoh tidak berusaha, kita bodoh tidak mau berdoa, kita bodoh tidak mau mendekatkan diri sama Allah. Begitu luar biasanya. Kita hanya di safety aman, di zona aman. Maka kita nggak boleh berbuat seperti itu. Ingat, kalau kita lagi malas belajar, ingat wajah-wajah orang-orang julid di sekitar kita yang akan siap tertawa. Ibu nggak lolos. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Sabar di belakang. Benar nggak, Pak Muhammad Fakhrul Rozi? Benar nggak? Jawab di kolom chat. Kalau kita gagal, banyak orang julid atau banyak orang, nggak apa-apa, Bu. Sabar, sabar. Di belakang. Percaya deh kata Bu Salama. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, caranya gampang. Pasangin aja CCTV yang mereka nggak tahu. Kalau nggak suara gitu di bawah meja Bapak Ibu di kantor. Ketika Bapak Ibu pergi, coba mereka ngomongin Bapak Ibu nggak. Saya pernah melakukannya. Habis itu saya jadi tahu si A, si B, si C, si D. Nah, suatu saat lagi rapat, saya pajang suara itu jedet. Mereka mau pingsan. Macam-macam sama Bu Salama.
Iya, jadi Bapak Ibu, motivasi hari ini nggak boleh gagal. Siapa yang menciptakan gagal? Anda sendiri. Siapa yang menciptakan kegagalan? Anda sendiri. Ya enggak? Anda, bukan orang lain. Jadi kalau gagal jangan salahkan, ya Allah ya Tuhanku, mengapa aku gagal? Gak usah tanya sama Allah, tanya sama diri sendiri, mengapa kamu gagal? Mengapa kalian gagal? Kegagalan itu karena Bapak Ibu tidak berusaha dan tidak berdoa dengan baik-baik. Mulai hari ini, perbaiki imannya, perbaiki hatinya, perbaiki otaknya, banyak berbuat baik pada orang, banyak belajar. Kalau yang Muslim ya banyak sholat duha, sholat ini. Kalau yang Nasrani ya ini apa? Pergi ke gereja, berdoa-doa Maria dan lain-lain, berdoa yang baik. Ya, terus hatinya yang sabar gitu ya, pasti nanti lolos kalau belajar dan berdoa ya. Kalau belum lolos misalnya belum rezeki Anda, pasti ada sesuatu yang salah pada pola yang Anda jalan. Oke, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Nanti Bapak Ibu kemarin kelas PPG UPPPG TIK itu saya kalau ngajar kadang dimulai jam 7 ya, selesainya jam 9, kadang setengah 10. Pernah saya sampai serak nggak bisa berbicara Mbak Dina. Ya, tapi enggak apa-apa, ini aja sudah serak. Coba Bapak Ibu bayangkan saya kayak bakul obat kutu. Dari tadi berbicara dari pukul berapa sampai berapa belum selesai. Tapi tidak apa-apa, ini ya penjual obat kutu. Oke, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ya, mari kita lanjutkan. Tadi Mbak Dina nggak menjelaskan ya kalau serinya apa saja. Jadi nanti Bapak Ibu kalau belajar itu ada kelas WA-nya siangnya, ada WA ya. Kemudian setelah ada WA kemudian ini apa? Pak siangnya ada WA ya, terus malamnya belajar sama saya. Nih Bapak Ibu, ini bukan buatan ya, bisa di cross check aslinya. Sudah saya up di Instastory Instagram dulu. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan. Nah, disajikan ini matematika. Disajikan masalah tentang gerak alat transportasi yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta dapat menentukan jarak, waktu, dan kecepatannya. Jadi sudah jelas yang ditanyakan. Kalau nggak jarak, waktu, kecepatannya. Tapi Bapak Ibu, ini soalnya bisa GLBB. Gerak beraturan, gerak tidak beraturan ya. Dan ini bisa jadi di sininya sudah berbentuk soal apa ya? Soal yang kayak persamaan linear itu. Ya, di sini soalnya berbentuk linear. Persamaan linear susah-susah gitu, yang ditanyakan jarak atau rata dan lain-lain, tapi yang ditanyakan jarak. Jadi memang double konsep atau soal higher order thinking skill. Jadi soalnya bukan misalkan diketahui jarak sekian, kecepatan sekian, berapa waktu. Oh, no Bapak Ibu. Soalnya mari kita lihat contohnya. Ya. Ini yang mudah. Kalau ini agak mudah, ini masih mudah. Ini soalnya masih ranah C2 ya. Roni sedang melakukan perjalanan mudik dengan mengendarai sepeda motor sejauh 200 km. Di perjalanan ia terkena macet karena adanya kecelakaan lalu lintas sehingga kecepatannya berkurang 20 km per jam. Dan waktu tempuhnya bertambah 30 menit. Durasi perjalanan jika dalam kondisi normal adalah coba tolong Bapak Ibu ambil kertasnya, ambil bolpennya, kita lihat jarak. Jarak adalah S. S sama dengan 200 km. Kecepatan setelah berkurang, kecepatan ya berarti V. Kecepatan setelah berkurang, V2, sama dengan 20 km per jam. Ini ya, saya pakai bolpen merah atau bolpen ini yang agak soft aja. Yang agak soft, biru aja deh. Ini ya, ini kemudian waktu tempuh tambahan. T ya, T2 sama dengan berapa? 30 menit. 30 menit itu kan sama dengan setengah jam. Oke, ditanya. T normal, ditanya. T normal. T normalnya berapa? Jawab. Kan mencari S dulu ya. S sama dengan V kali T. S sama dengan, Ibu gimana nih? S-nya ada nggak? Nggak ada. Berarti kan sudah diketahui S-nya di sini ya. 200 km sama dengan V dikurangi V ini ya. Terus kemudian kali T dikurangi T ditambah T plus 2. Ini T plus 2.
Selanjutnya, 200 km sama dengan, ini dibagi ini kan susah, maka jadi S per T dikurangi 20. V-nya kan 20 ya, V-nya ya. Belum masuk sini. V sama dengan V dikurangi 20. Ini 20 tadi, nah 20 Bapak Ibunya. Kemudian sama dengan atau dikalikan T tambah setengah jam. Ini ya setengah jam ya. Maka menjadi, ini 200 km. Maka menjadi 200 km sama dengan S per T dikurangi 20 yang ini, kali T plus setengah jam. Maka menjadi 200 km sama dengan 200 dibagi T kurangi 20. Kan 200-nya ini. Kali T plus setengah jam. Kemudian 200 sama dengan 20 kali 10 per T dikurangi 1. Kali T ditambah setengah jam. Kemudian menjadi 200 dibagi 20, ini bagi 20 ya, sama dengan 10 per T dikurangi 1 kali T plus setengah jam. Kemudian 10 sama dengan 10 kurangi T per T, T plus setengah jam. Menjadi, dikalikan dengan, ini dikalikan semua ruas dengan T ya. 10T sama dengan 10 dikurangi T. Terus T plus setengah. 10T sama dengan 10T plus 5 min T kuadrat dikurangi 0,5T. Ini kan jadi 0,5. Kemudian menjadi T pangkat 2 plus 0,5T kurangi 5 sama dengan 0. Kita masukkan sekarang. Sekarang saya ganti bolpennya biar mudah. Biar mudah. Kalau ini Bu Salama nggak mudeng, ini memang mudengnya lama, ini harus konseptual. Jadi belajarnya harus dari awal, kecepatan, percepatan, kelajuan dari awal. Ini pengembangan soal aja. Kita masukkan T pangkat 2 ditambah 0,5T dikurangi 5 sama dengan 0. Kalikan 2 semuanya. Maka menjadi T 2T pangkat 2 plus T dikurangi 10 sama dengan 0. Faktorkan, difaktorkan sekarang. 2T plus 5 kali T min 2 sama dengan 0. Maka menjadi 2T plus 5 sama dengan 0. Atau T min 2 sama dengan 0. Jika jika 2T plus 5 sama dengan 0, maka T sama dengan negatif 5 per 2. Tidak mungkin karena waktunya tidak mungkin negatif. Jika T min 2 sama dengan 0, maka T sama dengan 2. Oleh karena satuan T adalah waktu, maka T adalah 2 jam. Isinya 2 jam. Bu Salama pusing, ya jelaslah pusing. Karena ini memang susah. Ini soal yang keluar, Bapak Ibu. Jadi di soal UPPPG itu nggak ada soal matematika susah. Benar-benar dalam dan luas, seperti kompetensi profesional masing-masing mapel. Nah, misalkan gini, Bu Salama, apakah pedagogiknya itu sama? Mau guru PAUD, TK, SD, SMP, SMK, dan misalkan dosen itu pedagogiknya sama. Yang berubah itu di apanya, di subjeknya saja. Di subjeknya misalkan bahasa Indonesia, KDA apa, tapi secara konseptual seperti teori belajar, teori perkembangan, model pembelajaran, strategi pembelajaran, proses pembelajaran, perangkat pembelajaran, kurikulum, promes, prota, kemudian assessment, penilaian, itu sama. Yang membedakan hanya di kompetensi profesionalnya aja, dan kompetensi profesional itu dalam sekali. Seperti yang kita kemarin di materi guru TIK itu ternyata itu kemarin sampai rame banget, bahkan saya dan tim itu harus bekerja keras sekali karena basicnya saya itu kan guru SD ya, dan saya pendalaman materinya di expertnya saya di assessment gitu. Nah, jadi ketika saya harus ngajarin materi profesional guru TIK, ini materi belajarnya sebelum ngajar belajar dulu. Nanti kalau ada pertanyaan yang susah saya nggak bisa, gimana dong?
Tapi kalau bahasa Indonesia sih insya Allah saya bisa, karena saya juga ngajarin P3K dan CPNS, SKB CPNS untuk guru bahasa Indonesia, olahraga. Kalau olahraga juga relatif udahlah menurut saya. Artinya masih bisa saya cover. Yang paling nggak saya bisa ya matematika sama bahasa Inggris. Biasanya kalau matematika sama bahasa Inggris, kita lulus ada mentornya. Bahasa Inggrisnya itu lulusan S1-nya di UGM, UNY, S2-nya luar negeri, S3-nya di luar negeri. Dia juga termasuk mentor internasional dan guru SMK. Bagus sekali bahasa Inggrisnya. Kalau matematikanya itu dari dosen UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Sedangkan materi lainnya biasanya saya cover sendiri. Gitu. Kayak PJOK dan lain-lain, itu memang ya sudah biasa, kan guru SD juga belajar PJOK. Dan PJOK yang saya pelajari sampai materi SMP, kalau SMA kan pendalamannya. Sedangkan materi bahasa Indonesia ya menurut saya hampir sama lah. Hanya kita nanti pemahaman kayak koda, ya seperti itulah. Kurikulumnya sudah saya pelajari lama sejak saya jadi mentor SKB. Ya, bayangin aja SKB untuk guru SD, SMP, SMA, tapi beda ini ya, beda mapel ya. Kalau pedagogiknya sama, don't worry. Dan percayalah seperti itu. Ya, oke, saya lanjutkan. Diberikan sejumlah informasi tentang warga negara global. Peserta dapat menyimpulkan permasalahan yang menjadi tanggung jawab warga negara global. Ini materi PKN. Kalau tadi matematika, ini PKN. Ya, warga negara global merujuk pada identitas seseorang, yaitu warga dari dunia yang sudah melintasi batas geografi dan politik, yang memiliki hak kewajiban dan tanggung jawab yang sama demi kelestarian dunia. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pesatnya informasi dan telekomunikasi melengsarkan pemimpin negara yang warganya mengungsi ke negara lain, polusi udara, pemusnahan biodiversitas, hedonisme dan konsumerisme, liberalisme. Dari paparan di atas yang termasuk menjadi permasalahan yang menjadi tanggung jawab sebagai warga negara global adalah apa, Bapak Ibu? Ayo, jawabannya apa? Warga negara global itu merujuk ada beberapa hal. Warga negara global merujuk pada beberapa hal. Yang pertama, pengaruh ekonomi ke seluruh dunia. Kesiapan untuk mengatasi masalah global atau isu pemanasan global maupun ketimpangan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan hal global gitu. Kemudian komunikasi yang semakin mudah dalam era ketersambungan saat ini. Dan juga dalam kemampuan untuk menyampaikan pendapat lewat media sosial ini, jadi ketermudahan, ya, komunikasi yang semakin mudah. Sedangkan permasalahan yang melanda negara global, polusi, ya, polusi, ini polusi. Kemudian apalagi perubahan iklim, udah ada di sini perubahan iklim. Perubahan iklim nggak ada. Perubahan iklim ini termasuk masalah global, perubahan iklim. Kemudian pembuangan limbah. Pembuangan limbah ini yang termasuk dalam dalam hal-hal yang bersifat global, ya. Ibu Nurah ini enak sekali sambil tidur. Itu babynya di belakang pakai pampers, kelihatan pampers-nya. Oke deh, saya lanjutkan ya. Kemudian menurut John C. Sogan, karakteristik yang harus nampak pada diri warga global yaitu apa saja? Yang pertama, kemampuan mengenal dan mendekati masalah. Ya, sebagai apa? Sebagai warga masyarakat global. Kemudian kemampuan bekerja sama, kemampuan memahami, menerima, menghormati perbedaan-perbedaan. Kemudian kemampuan berpikir kritis, sistemik, sistematis. Kemudian kemampuan menyelesaikan konflik, kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makan, memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia, serta kemauan dan kemampuan berpartisipasi. Itu adalah tentang warga negara global. Jawabannya adalah C. Oke, saya lanjutkan. Disajikan teks fiksi, peserta dapat menggunakan struktur jenis dan kaidah tes fiksi. Nah, di sini Bapak Ibu, struktur. Jadi bisa yang keluar struktur bahasanya, struktur kalimat, SPOK, apa dan lain jenisnya. Bisa banyak sekali. Bisa deskripsi naratif, argumentatif, kaidahnya, webinya, baik kaidah penulisan soal,
penulisan secara kebahasaan maupun kaidah secara konten. Ya, pada teks fiksi, jelas fiksi. Ya, mari kita lanjutkan. Baca dulu ini. Rincian struktur teks dan kutipan tersebut adalah, bacalah kutipan berikut. Setiap tahun pada bulan April, Lala mulai menghitung-hitung hari menanti kepulangan pamannya yang bernama Paman Win. Paman Win adalah seorang dokter muda yang bertugas di sebuah pulau yang jauh sekali, kecil dan terpencil, tapi indah, kata Paman Win. Setiap pulang, Paman Win selalu membawa oleh-oleh untuknya. Memang oleh-oleh itulah yang terutama ditunggu-tunggu oleh Lala. Tahun ini kepulangan Paman Win seminggu lebih awal dari biasanya. Paman Win jatuh sakit. Karena itu ia dikirim pulang secepatnya. Dengan demikian kepulangan Paman Win kali ini tanpa membawa oleh-oleh. Sehingga bagi Lala, yang selalu mengharapkan oleh-oleh, kepulangan Paman Win jadi tak menyenangkan. Malah sekarang kepulangannya merepotkan semua orang di rumah. Rincian struktur teks di atas adalah, Bapak Ibu yang guru bahasa Indonesia jangan berharap. Soalnya sependek ini. Soalnya itu bisa satu layar. Coba diingat-ingat pretest PPG-nya. Bisa satu layar sendiri. Ya. Isinya apa? Bapak Ibu harus mengetahui apa sih komplikasi. Komplikasi itu bukan komplikasi penyakit ya. Jangan-jangan ini komplikasi penyakit. Komplikasi itu apa? Hubungan sebab akibat. Kalau ini tuh hubungan sebab akibat. Kemudian orientasi. Ini orientasi. Orientasi itu apa Bapak Ibu? Penyelesaian masalah atau konflik. Kemudian yang terakhir adalah apa? Resolusi. Nah, resolusi itu apa? Resolusi adalah hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah. Hingga masalah itu memuncak. Itu namanya resolusi. Komplikasi berisi puncak permasalahan yang di dalamnya dialami oleh tokoh cerita dalam cerita itu. Isinya apa Bapak Ibu? Ini komplikasi karena muncul masalah yang dihadapi para tokoh. Oke, saya lanjutkan ya. Disajikan grafik hubungan antara waktu pemanasan dan perubahan suhu suatu zat cair yang berbeda masanya. Peserta dapat menentukan mana yang memerlukan kalor lebih cepat. Ini PGSD Bapak Ibu, ini materi PGSD. Kalor kayak gini. Kalor, soalnya bisa 5, bisa 10. Karena kan komparasinya kan 60-40% ya. 60-40%. Ini 60 pedagogiknya, 40% profesionalnya atau kebalik. Kita lihat lagi juknis juklaknya. Ya, karena juklak juknisnya kadang beda gitu. Jadi di sini tentang kalor. Ini soal yang susah. Mari kita lihat. Nah, coba Bapak Ibu lihat, pahami, dilihat dan dipahami materi ini. Dah di matke ya, di matke itu diperhatikan. Ya, pernyataan yang benar sesuai grafik di atas. Grafik A menunjukkan benda mengalami perpindahan kalor lebih cepat. Ini A ya. Kalor lebih cepat. Ya. Grafik A menunjukkan benda mengalami kalor lebih cepat dibandingkan dengan grafik B. Benar apa salah, Bapak Ibu? Halo. Benar atau salah? Benar atau salah? Yang A, coba dijawab siapa, dikajak di kolom chat. Ini salah. Ya, karena apa? Grafik A menunjukkan benda mengalami perpindahan lebih besar. Lebih besar dibandingkan benda pada grafik B. Ya. Karena apa? Kalor yang berpindah pada grafik A harusnya lebih sedikit dibandingkan dengan grafik B. Kan ini ke sini, ke sini. Ya kan? Ini ke sini, ininya ke sini. Ke sini. Nah, ya. Kemudian yang kedua, ini berarti bukan. Bu Salama, aku nggak mudeng, nggak tahu ya. Besok kalau pada materinya mudeng. Kalau ini dijelasin kalor juga lebih dari satu materi ini bisa lebih dari 20 menit sendiri menjelaskan tentang kalor. Kalor itu apa, perpindahan itu apa. Nanti misalnya kayak besi baja itu yang mengalami koefisien Moe itu juga bisa keluar, ya. Bimetal dan lain-lain. Kemudian grafik A menunjukkan benda mengalami perpindahan kalor lebih cepat dibandingkan benda pada grafik B. Benar, ini benar. Dilihat ya. Kemudian yang C, yang 3. Grafik A menunjukkan benda membutuhkan kalor lebih tinggi dibandingkan benda pada grafik B. Ini salah.
Kemudian grafik A menunjukkan benda membutuhkan kalori lebih kecil dibandingkan benda B. Benar. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan. Diberikan kasus HAM. Peserta didik dapat menelaah pelanggaran HAM berat dan ringan. Ini mudah. Ini kisi-kisi yang mudah. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu hanya menunjukkan HAM yang apa? Yang berat dan yang ringan. Kita lihat. Yang tergolong pelanggaran HAM berat. Kita lihat. Ya, yang berat. Kasus perusakan benda milik orang lain ini berat enggak? Berat. Kasus penghinaan dan merendahkan harkat dan martabat orang lain berat. Kasus peristiwa Tanjung Priok ini berat enggak Bapak Ibu? Yang tidak tergolong, yang tidak tergolong maaf. Ini tidak berat, ini ringan. Maksudnya ini ringan. Kasus peristiwa Tanjung Priok ini berat. Kasus tragedi Semanggi ini berat. Kasus pembunuhan aktivis bernama Marsina ini berat. Kasus pelanggaran seseorang beribadah menurut agama dan kepercayaan ini ringan. Yang ditanyakan yang tidak tergolong pelanggaran HAM berat. Berarti apa Bapak Ibu? 1, 2, dan 6. Ya. Oke, Bapak Ibu. Silakan kalau yang mau bertanya ya. Bertanya tapi jangan bertanya terkait birokrasi. Karena kalau birokrasi bukan ranahnya saya. Dan ketika saya nanti berbicara birokrasi, itu saya menyalahi aturan kedinasan. Ya, karena saya juga seorang ASN. Jadi tidak boleh, ya. Bu, saya nanti dipanggil enggak ini, itu bukan kewenangan saya. Oke, silakan siapa yang mau bertanya. Oh, sebelum ini Bapak Ibu, tolong dong saya minta reviewernya. Bapak Ibu silakan menulis di kolom chat gimana dong saya ngajarnya. Nanti tolong di screenshot Pak Uma. Gimana dong saya ngajarnya Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mudeng atau enggak ya? Bisa lama saya enggak mudeng yang ini, yang apa tadi materi itu memang dibutuhkan penalaran yang lama tidak serta-merta ya. Mudeng jelas Bu. Tolong dong lainnya. Ini pembelajarannya asik gitu yang banyak. Tapi yang PJOK dong Bu. Oh PJOK. Ini Pak Muhammad Fahrul ya. Oke, Busal amat sangat cetar pembalap penjelasan. Wih, terima kasih. Cetar membalap kayak Syahrini dong. Bisa aku pakai bulu badai. Alhamdulillah sedikit bisa menjawab soal. Udah dipahami Bu? Ya iya dong. Siapa dulu dong mentornya? Ya, jelas Bu. Lagi-lagi yang banyak. Mbak Uma tolong di screenshot ya. Yo ayo, ditulis, diketik pakai jarinya. Bagaimana refleksi malam ini? Pembelajarannya, gimana? Deng. Yang TK dong. Bapak Ibu, Bu Mega kalau mau TK, teman-temannya suruh ikut TK 20 orang kita buka. Dah, ya. Misalkan PJOK. Selama yang PJOK dong, cari teman-temannya yang PJOK. Siapa yang mau ikut? Nanti hubungi CS-nya kita lulus, kalau enggak di DM saya nanti akan saya move kemana? Ada mudengnya, enggak mudengnya juga. Ya kalau guru PJOK tadi yang dijelasin matematikanya enggak mudeng. Mudengnya gerak lokomotor, non lokomotor, permainan bola kecil, permainan bola besar. Sudah semakin serak saya. Semangat. Ya, TIPEK ada, pembelajaran TIPEK ada, technological, pedagogical, ada, don't worry. Coba deh Bapak Ibu lihat di YouTube-nya Kita Lulus banyak sekali pembelajaran TIPEK ada. Ini kan hanya segelintir. Kalau saya bahas 120 kisi-kisi, 7 hari 7 malam nggak tidur. Bahasa Inggris bisa Bu, silakan. Nanti Ibu gini, kan ini yang paling banyak, kalau nanti kan yang akan dibuka yang pedagogiknya. Tapi kalau misalkan mau spesifikasi langsung UPPPG-nya, ya Bapak Ibu bisa kan, usah lama aku mau yang bahasa Inggris dong, kumpulin aja 20 orang yang sekarang lagi jadi mahasiswa di universitas, kita bantu deh. Kita bantu ya. Bahasa Inggris tingkat SMP siap, asal orangnya ada. Kalau satu orang tuh ya gimana dong ya. Ya, begitu kan? Pak Muhammad Fahrul Rozi, kayaknya kok saya pernah ketemu di mana ya ini ya? Pernah jadi di Kita Lulus enggak sih Pak Fahrul Rozi? Saya lupa. Bu, soal yang HAM ringan tadi Bu dibuka kembali. Ya nanti. Sebentar.
Sangat jelas pembahasannya, Bu, tapi dipelankan dikit. Oh iya, maaf. Saya kadang seperti rel sepur. Oh, maaf, I'm sorry. Kalau besok belajar, Bu Salma akan pelan sekali. Habis Bu Salma terlalu bersemangat sekali kalau menjelaskan. Ini tenggorokannya sampai kering. Coba Bapak Ibu, bicara 2 jam non-stop dengan durasi yang sama, dengan energi yang sama. Dari awal sampai akhir. Meletup-letup seperti bom meletup. Ada Bu Arbaiyah di sini. Bu Arbaiyah ada. Ikut lagi kelasnya Bu Arbaiyah. Ya. Enak Ibu energinya. Iya dong. Masa energinya mau ngajar gini. Mas saudara-saudara mahasiswa coba dilihat. Ini bukan mentor milenial ya. Saya kan umurnya masih dengan Bapak Ibu masih 11-12. Bapak Ibu 23-24, saya sekitar 23-24, 25 lah. Percaya nggak? Umurnya berapa Bu? Kalau sama ABG, saya 24 jalan. Silakan yang mau tanya. Anu aja, on cam yang on cam kita layani. On cam, kemudian kita pin dalam layar ini. Ya, kita pin. Ayo, yang on cam yang kita. Pembelajaran Ibu tidak monoton. Ya iya dong, Bapak Oki Sarwindo, terima kasih. Thank you so much. Kamsia, sarange. Gini-gini juga ini penggemar drakor. Tetap semangat ya, Bu. You. Yes. Ya silakan yang mau tanya. Silakan. Ini udah ada yang raise hand nih, Bu. Boleh kita Tapi panggil ya, Bu ya? syaratnya on cam. Kalau nggak on cam, aku nggak mau. Baik. Ini Bu Nur Aini bisa on cam, Ibu. Sudah raise hand nih, Bu. Kalau tidak on cam aku nggak mau aku. Gimana Bu Abo? Kalau tak on cam lah, aku tak suka, tak lihat tuh wajahnya seperti apa, teman-teman. Atau Ibu Kak Dina kok giginya nih jadi hitam sih giginya kalau ngomong. Iya Bu, ada efeknya. Jangan-jangan pakai gigi itu pelat hitam. Siapa yang mau tanya? Ibu Tika Yuliana boleh. Ibu udah siap nih. Dipin Mbak, dipin. Ya udah saya pin dari saya. Ya. Saya pin dari saya, Edwin. Ih, aduh cantiknya. Kita seumuran Bu Tika. Bu Tika umurnya berapa, dari mana? Tolong kenalin ya. Silakan. Aduh suaranya kagak keluar. IPS SMP ada nggak Bu? Ada. Pokoknya apa saja ada, asal orangnya ada. Silakan Ya. Bu Tika. Ya. Nama saya Tika Yuliana. Saya guru TK, Ibu. Mantap. Saya juga merangkap kepala sekolah TK. Kebetulan saya masuk PPG kategori 2 yang akan dimulai besok tanggal 24. Oh ya. Saya ingin bertanya, tadi penyampaiannya kebanyakan memang tentang SD ya, Bu. Tapi dari pedagogik saya masuk semua. Iya. Saya ingin bertanya, ini buka kelas PG TK atau PG PAUD nggak, Bu? Buka kalau ada orangnya. Kalau nanti Bu Yulianti, Bu Tika Yulianti ngajak teman-temannya nih, terus nanti hubungi kita, siap. Ya, fase fondasi, fase apa? Wah, saya juga sekarang kan merangkap jadi kepala sekolah TK, jadi saya juga membuat kurikulum di TK. Jadi TK satu ini SD, ini TK gitu. Jadi don't worry deh. Kalau masalah pedagogiknya sebenarnya hanya merubah subjeknya saja Bu Tika. Ini Bu Tika kalau Bu Tika jadi guru TK pas wajahnya apa ya kalau saya bahasanya energinya itu matanya, senyumnya itu memang betul-betul guru TK kan kayak gitu. Coba ibu-ibu amati saya juga kayak guru TK. Aduh, sampai saya tuh kemarin tuh muntah-muntah gara-gara ada muridnya yang BAB mana mencret gitu, baunya nggak mau nggak mau keluar kelas. Kan guru TK kayak gitu, Bu. Betul nggak? Betul. Iya. Itu nggak mau malah nangis. Terus itunya ya kecret-kecret tuh bahasanya apa ya? Bercecer itunya bercecer lah, saya mau muntah-muntah. Akhirnya saya nyuruh guru saya, jadi saya naik turun. Jadi guru TK itu luar biasa. Kalau mau melihat bagaimana seorang guru melayani muridnya, lihatlah guru TK. Guru TK kalau judes, nggak laku. Ya, membuat bendera merah putih pakai kolase kemarin, gitu. Jangan ditanya, Bu Salama juga tahu. Bu Tika Yulianti saya tunggu di live class, provokasi teman-temannya supaya kenal sama Bu Salama. Supaya bisa belajar ya. Nanti hubungi kita ya. Saya tunggu ya. Jangan bohong ya.
Satu lagi pertanyaan Apa? dari saya. Iya, boleh. Kisi-kisi tentang guru PAUD itu kan tadi ada 120 kisi ya kalau tentang Iya. buku SD. Itu sama apa tidak sih kisi-kisinya? Maksudnya hampir Sampai. mirip begitu. Maksudnya kalau hampir mirip dengan mana? Yang tadi dijelaskan tentang kisi-kisi yang 120 itu untuk Iya. PGSD. Kalau semua antara 100 sampai 120. Mungkin ada yang 100, mungkin ada yang 120, tapi tidak mungkin di bawah 100. Jadi sehari kita up biasanya 10 sampai 15 kisi-kisi itu sampai saya benar-benar kering ke tenggorokannya. Jadi benar-benar kering. Gitu, ya. Oh, gitu. Jadi, terima Bisa kasih. jadi 100, bisa jadi 120 kita up. Nanti kan ada juga kisi-kisi yang mudah. Kayak tadilah yang HAM ringan dan berat itu kan mudah. Itu kan contoh PKN SD ya. Jadi nanti kan dari kisi-kisi itu kita mampu memahami, mampu menganalisa mana yang lot, hot kan gitu. Jadi kita nanti buat strategi juga. Kira-kira mana yang bisa kita eksekusi dengan baik. Dan Butika Yuliana, saya percaya Butika pasti karena guru TK itu jarang yang PNS, bener nggak? Iya, di satu kecamatan tuh cuma 1. Nah, caranya gini, kalau Butika nanti sertifikasi, saya beritahu ya, kalau Butika sertifikasi, nanti sertifikasinya di tahun-tahun pertama dan kedua 1.500.000 per bulan. Jadi akan diterimakan 4,5 juta. Tapi setelah setahun atau 2 tahun diimpasing. Gajinya seperti golongan 3A. Jadi sekitar 7 juta, 8 jutaan. Makanya Butika harus lolos. Karena guru TK itu jarang sekali yang lolos. Karena sulit, ya. Gitu. Iya, Tidak ada suaranya. Saya nggak ada suaranya. Ada. Oh, Ada, ini Bu. ada. Ada kok. Ada. Oh, ini Iya. kok ada di chat ada yang nggak ada suaranya. Butika, saya tunggu ya. Awas lo kalau bohong lo. Ya. Teman dulu, Bu. Soalnya Cari ini teman. ya PPG di kecamatan saya cuma saya sendiri, Bu. Ya kan bisa ini cari informasi di grupnya kan ada yang sekabupaten dan seprovinsi kan kadang ada bikin grup gitu. Kalau muridnya hanya Butika ya aku nggak bisa, aku capek. Muridnya satu gimana dong? Kalau satu ya nanti ini kan gini. Bu, saya angkat tangan dari tadi. Oh ya, silakan. Siapa ini? Pak Fahrul Rozi. Oh ya, hehehe. Ya, Mana Pak Fahrul Rozi? Habis Pak Fahrul Rozi sambil tiduran. Aku kan jadi terlena. Ya, terlena. Ku terlena. Silakan. Saya pin ya. Kalau apa itu saya kan bulan September lulus kuliah ya. Gimana bahasanya yang jelas? Bahasanya tidak jelas, Pak Rozi. Tolong artikulasinya yang jelas. Namanya siapa dan dari mana, Bapak? Ganteng-ganteng sekali. Rambutnya kenapa itu bisa berdiri? Perkenalkan nama Masih saya muda sekali. Graduate ya? Dari Gresik, Bu. Mengajar SD swasta. Kalau Oh, ikut SD. PPG Sama. Kalau ikut PPG itu yang prajabatan itu apakah harus ninggal sekolah dulu dan berbayar ke PPG-nya? Setahu saya, kalau prajab, kemarin kita bikin PPG prajab ya. Bikin PPG prajab. Kalau prajab tuh memang berbayar, tapi kemarin ada program beasiswa, Mas Rozi. Kemarin dibayarkan 17 juta. Kemarin Mas Rozi berarti, makanya ikuti Instagramnya Bu Salama, kemarin ada program yang prajab itu adalah, halo? Halo. Ya, ada program prajab, kemarin itu prajab itu ini apa dapat beasiswa yang program prajab ya, pretesnya kita kan bikin pretes prajab itu didapat beasiswa 17 juta kayaknya. Satu semester 17 juta atau 1 tahun 17 juta saya lupa. Jadi dibayarin semua. Gitu. Itu Bu, Prajab tahun ini diganti SM3T kata siapa? Oh, regulasinya belum ada. Itu berita belum fix benar. Silakan apa lagi Pak Rozi? Itu Bu, prajab itu setahun 17 juta Bu. Katanya orang-orang itu. Kalau yang dalam jabatan itu harus punya NUPTK. Tapi nunggunya lama panggilannya. Kata siapa? Kalau menurut saya, coba Pak Rozi. Yang keterima P3. Oh, Pak Rozi, coba ya. Ini informasi harus lurus. Jadi kalau menurut saya, guru-guru di swasta itu biasanya paling cepat sertifikasi.
Kalau guru di negeri, Wiyata Bakti negeri, honorer negeri, itu memang dibatasi dengan SK. Dia harus dapat SK kepala dinas, dan itu susah. Satu-satunya yang bisa dapat SK kepala dinas itu hanya, Pak Bupati ya, itu hanya apa? Hanya ASN, PNS, dan P3K. Sedangkan guru swasta justru swasta itu malah ini sekali, mudah sekali untuk sertifikasi. Cuma tadi saya katakan kalau yang sertifikasi itu kalau guru swasta itu di awal cuma 1,5 juta, 1,5 juta dikalikan 3 bulan berarti dapatnya 4,5 ya. Tapi setelah diimpasing itu seperti golongan 3A. Menurut saya peluang dan NUPTK kita kalau di itu kok namanya NTY Pak ya yang di swasta. Dan ngurus NUPTK tuh mudah kok di dinas kok. Saya kemarin mau menguruskan, kan saya TK saya kan cuma ada 1 guru ya. Saya mengelola tapi saya dapodiknya di SD. Kemudian pakai R10, saya menggunakan R10 ke dinas memasukkan ke dapodik. Terus tanya ke dapodik, Pak, ini dari dinas ya, Pak, apakah membuat dapodik itu susah? Tidak, dapodik itu susah karena disesuaikan dengan keadaan sekolah itu gitu. Tetapi bisa jadi ini birokrasi per daerah beda-beda. Ada yang mudah mendapatkan, ada yang sulit mendapatkan gitu. Tapi kalau di swasta kayaknya bukan enggak dapat NUPTK deh. Yang NUPTK tuh negeri, Mas. Kalau swasta tuh kayak namanya nomor induk yayasan, namanya apa ya? Aku lupa. NIY namanya. Oh ya, NIY benar, nomor induk yayasan. Benar ya, tadi siapa yang jawab? Nah, itu Mas Rozi. Ini Mas Rozi ini ya baru aja Wiyata ya, honorer ya? Gimana Bu? Baru saja honorer. Iya. Baru saja. Baru fresh graduate. Seminggu. Iya. Seminggu? Iya. Semangat. Fresh graduate itu harus energinya bagus, penampilannya yang keren supaya anak-anak kalau datang gitu, Pak Guru gitu, pakai pomade yang keren, yang ganteng, yang stylish gitu. Pembelajaran yang kreatif, inovatif, harus wangi. Guru itu wangi, ya. Sudah tidak ada guru honor lagi, Bu. Iya. Tapi sih menurut saya ngangkat karena butuh. Tapi saya tulis bukan SK, saya tulis mereka SK-nya SK kontrak gitu, karena memang tidak boleh mengeluarkan SK ya. Tuh. Lulus dulu kan butuh ijazah. Maksudnya apa ya? Lulus dulu kan butuh ijazah. Lulus apa ini? Aku nggak mudeng. Itu Mas Rozi, kan Bate, guru baru. Semangat ya. Yang penting harus belajar. Siapa tahu besok prajabnya. Terus diamati juga SIM PKB-nya terus. Kalau nanti udah masuk sistem kan ada SIM PKB, ya. Oke, terima kasih kepada yang bertanya tadi. Apa sudah cukup Ibu untuk pertanyaannya Ibu Salamah? Oke, sepertinya sudah ada Ibu Salamah? Udah, Mbak Dina mau dilanjutkan? Oke, baik. Berhubung Ibunya mungkin tadi ada gangguan sinyal ya teman-teman semua. Jadi itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Salamah, materi-materinya itu hanya baru pengantar begitu ya Ibu ya, baru pengantar awal. Jadi memang masih banyak lagi materi yang akan diulik dan dikupas di pembelajaran, tentunya di kelas kita lulus. Nah, untuk absennya sendiri nanti bisa diisi ya di akhir acara, nanti akan tetap kita cantumkan. Nah, untuk yang tadi bertanya kelasnya apa aja sih nih Kak? Nah, ini bisa diikuti kelasnya di Kita Lulus. Kita belajarnya itu interaktif, ada di Zoom selama 4 hari, dan juga nantinya akan dikasih di grup WA untuk diskusi lebih banyak lagi di sana. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengambil kelas ini, ada 4 hari, yaitu dengan materi pedagogik, campuran, profesional campuran, dan di gantian gitu ya 4 hari itu. Nah, jadi nanti ada rekaman Zoom kelasnya juga diakses selama 1 tahun. Kemudian ada akses materi juga di aplikasi Kita Lulus. Jadi download dulu ya untuk yang baru tadi gabung, download dulu aplikasinya. Nanti akan bisa diakses materinya di sana. Sekaligus
nantinya akan belajar via Zoom dan juga diskusi via WhatsApp. Jadi selama hampir kurang lebih dari jam 7 malam sampai jam 9 malam itu pembelajarannya di kelas Kita Lulus khusus untuk yang pembelajaran UP PPG PGSD ini. Nah, kemudian untuk harganya sendiri itu tentunya ada pilihan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memilih untuk paket reguler, lulus baru bayar ataupun garansi. Tapi lebih yang number one atau best of the best-nya ini di lulus baru bayar nih Bapak Ibu sekalian, karena hanya cukup untuk membayar biaya administrasinya saja 100.000. Jika Bapak Ibu tidak lulus, tidak akan membayar lagi nih. Jadi Bapak Ibu hanya cukup untuk merogoh koceknya 100.000 aja. Untuk yang reguler 249.000 dan juga yang garansi nih, ada garansi juga seharga 1.999.000. Dan jika tidak lulus, uang akan di-refund kembali 100% kepada peserta. Nah, jadi ini ada banyak banget benefitnya yang didapat, selain juga materi-materinya juga, Bapak Ibu sekalian bisa mempertanyakan hal-hal yang masih membingungkan atau yang masih ragu, ataupun juga materi-materi lainnya yang mungkin Bapak Ibu masih sampai sekarang ingin memperdalam lagi. Karena kan di sini ada yang memang ingin ujian UP, PPG, atau ada yang ingin mencari pengetahuan baru, boleh silakan bergabung di kelasnya bersama mentor kita Ibu Salamah. Jadi itu nih. Nah, terus kemudian untuk gimana sih testimoninya mereka-mereka yang sudah belajar terlebih dahulu. Nah, jadi sebelumnya itu kita juga membuka kelas UP, PPG, PGSD ini. Nah, ini adalah beberapa murid, ini baru sebagian aja nih. Selebihnya itu banyak lagi muridnya Ibu Salamah ini yang banyak kasih review bahwa materinya itu sesuai dengan kisi-kisi. Seperti yang Ibu jelaskan tadi itu, bahwa kisi-kisinya itu sangat penting. Jadi bisa menjelaskan dan juga sekaligus menjawab pertanyaan sesuai dengan dan ketepatan dari materi yang akan diujikan di tesnya nanti. Nah, ini review-reviewnya sangat banyak banget. Nah, ini ada di kelas UP, PPG, TIK juga itu cukup banyak sekali yang lulus dan itu mengikuti bimbelnya dengan Ibu Salamah. Nah, jadi untuk kelas ini Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan dan tanyakan ke link yang nantinya juga akan dikirimkan melalui via chat room Zoom. Nah, ini linknya nanti akan dikirimkan dan juga jangan lupa isi absennya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu juga tadi sudah pertanyaan dari para peserta, semoga bisa menjawab dan bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam proses persiapan tes ujiannya. Nah, itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa juga untuk isi absensinya karena nantinya akan kita gunakan untuk pembagian sertifikat melalui email. Paling lama itu H+4 ya Bapak Ibu akan kita kirimkan sertifikatnya. Silakan diisi, sudah ada linknya di room chat Zoom. Oke, saya Dina Widasti pamit undur diri ya Bapak Ibu. Silakan diisi terlebih dahulu absensinya. Jangan sampai tertinggal ya nanti biar nggak ada lagi yang bertanya soal sertifikat, karena sertifikatnya akan kita bagikan hanya untuk yang absen saja. Mungkin sebelum ditutup ada tambahan dari Ibu Salamah. Halo Ibu Salamah. Oh, malah masih ke mute. Oke, tambahan dari saya, tetap semangat meraih cita-cita. Ingat Bapak Ibu, kesempatan adalah diri Anda yang meng-create-nya. Kesuksesan adalah diri Anda sendiri yang meng-create-nya. Untuk itu, ambil kesempatan sebagai sebuah berkah yang luar biasa. Orang cerdas adalah orang yang mampu menempatkan kesempatan dengan sebagai peluang dengan baik. Selamat menikmati peluang Anda, selamat menikmati kesempatan Anda, teruslah meraih mimpi Anda, dan jadilah guru the best di tempat Anda bekerja, dan di seluruh Indonesia. Dadah, untuk itu saya segera undur diri. Dadah, assalamualaikum. Mohon maaf atas kesalahan dan see you di live class. Bye-bye. Bye-bye Ibu, see you. Seru sekali ya Bapak Ibu sekalian. Oke, boleh diisi link absensinya ya Bapak Ibu sekalian. Masih ada 209 peserta.
Maaf Mbak Dina, kita bakal menunggu pengisian absensi hingga pukul 9:07 kali ya Mbak Dina ya. Oke, baik Mas Aram. Oke, ini buat yang tadi masih menanyakan paket kelas ya. Ini aku bagikan share screen-nya. Bisa sambil dibaca-baca juga. Pokoknya jangan takut ya Bapak Ibu, bisa tanyakan langsung ke linknya nanti untuk yang mau ambil paket belajar. Nah, boleh juga yang sarannya Ibu Salamah ya untuk ajak teman-temannya juga. Baik Mbak Dina, udah jam 9:07 nih Mbak Dina. Apakah semua Bapak dan Ibu guru udah selesai isi absensi? Jika sudah yang open cam boleh memberikan reaction di Zoom-nya. Ya, boleh diketik ataupun raise hand begitu yang sudah mengisi absensinya. Ya, boleh di komen sudah mengisi absensinya udah jam 9:08, mungkin sudah kita bisa tutup Zoom. Mbak Dina, silahkan Mbak. Oke, boleh. Jadi sudah mengisi semua ya Bapak Ibu sekalian, semoga tidak ada yang tertinggal untuk mengisi absensinya. Baik, terima kasih. Saya Dina Widasuti, pamit undur diri, mohon maaf jikalau ada kesalahan, semoga bermanfaat webinarnya dan sampai bertemu di kelas dengan Ibu Salamah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.